Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi ini pagi yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di pagi hari yang cukup sejuk ini, sahabat, kembali kita bersama tentunya dalam program Mutiara Pagi. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak itu merupakan sebuah perhiasan kehidupan dunia. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat ini melarang orang untuk mendapatkan harta yang banyak? Tidak. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa dengan malu dengan harta yang diberikan oleh Allah bisa menjadi perhiasan baik dunia maupun di akhirat. Coba kita lihat para khalifah, para sahabat di masa lalu. Ternyata kekayaan tidak menghalangi orang untuk zuhud. Seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang punya harta, tetapi tidak menghalangi Abu Bakar Siddiq untuk zuhud kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud zuhud adalah bukan orang yang tak punya harta, tetapi yang dimaksud zuhud adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi ia sadari bahwa semua itu adalah titipan Allah Azza wa Jalla, dan dia berupaya bagaimana harta yang dimilikinya itu bisa menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Masya Allah. Itu Abu Bakar. Umar juga begitu. Bayangkan kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau juga cukup lumayan memiliki harta. Tetapi ketika kita lihat riwayat, Umar tidak meninggalkan warisan harta kepada anak-anaknya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena dia yakin sekali al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itu merupakan perhiasan. Maka dari itu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ketika kita diberikan harta oleh Allah, mari kita investkan, kita tanamkan untuk kebahagiaan baik di kubur maupun di akhirat kelak nanti. Nah, karena Rasul juga mengatakan harta itu 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna, apa yang sudah kita makan, kemudian dia proses dalam lambung, besok kita keluarkan. Udah bisa Pak Habla, kata Nabi, atau apa yang sudah kita pakai. Kita pakai baju, kita pakai peci, kita pakai semuanya. Yakinlah, suatu saat itu pasti akan usang. Tak ada barang semakin lama semakin baru, tidak. Bahkan dia semakin berangsur usang. Yang ketiga adalah autasuddaku fa'amdait. Apa yang sudah disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, maka ia akan menghadirkan pahala sampai kapanpun. Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, artinya ketika kekayaan diberikan oleh Allah, tidak menghalangi seseorang untuk zuhud kepada Allah.
Utsman bin Affan juga termasuk sahabat yang kaya raya. Tetapi kita tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan mempersiapkan dan menjadikan harta itu sebagai perhiasan dunia wal akhirah. Kita lihat wakafnya luar biasa. Sampai hari ini ada satu wakaf dari Utsman bin Affan mewakafkan sumur. Sehingga sumur itu masih dimanfaatkan sampai sekarang oleh orang Madinah. Masya Allah. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Berarti orang yang beriman ketika diberikan nikmat harta oleh Allah, maka dia akan mencoba bagaimana menjadikan harta ini sebagai kebaikan-kebaikan. Bagaimana dia bisa menjadikan harta ini sebagai perhiasan dunia wal akhirah. Ini orang-orang yang beriman. Berbeda dengan Qarun, kaum muslimin yang berbahagia. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada 3 orang yang bersahabat yang saling mendukung satu sama lain. Untuk apa? Untuk menegakkan sebuah kezaliman ketika itu. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaih. Beliau memerintah ketika itu. Yang kedua siapa? Kedua Qarun. Qarun adalah orang kaya yang membackup pemerintahan Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah Haman. Haman inilah yang mempengaruhi Fir'aun dalam membuat sebuah kebijakan. Kita lihat Qarun. Harta yang diberikan oleh Allah kepadanya bukannya malahan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan untuk dijadikan untuk menantang kebijakan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaum yang berbahagia. Qarun punya 300 pegawai laki-laki dan 300 pegawai perempuan. Ada riwayat mengatakan itu baru mengurusi rumah tangganya. Bayangkan. Sedangkan yang mengangkut kunci gudang Qarun tersebut menurut riwayat adalah 60 ekor onta. Bayangkan. Ada gak orang sekaya itu sekarang? 60 ekor onta mengunci gudangnya saja. Hari ini gak ada. Tetapi pada awalnya kaum muslimin yang berbahagia, si Qarun ini termasuk juga orang yang taat. Bahkan beliau juga digelari Al-Munawir ketika membaca kitab Taurat. Suaranya merdu luar biasa. Mahir dia. Tapi pada suatu ketika dia berada dalam keadaan sulit sementara anaknya banyak. Ketika itu dia minta kepada Rasulullah, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong doakan saya supaya rezeki saya dimudahkan. Kemudian supaya saya bisa menghidupkan anak-anak. Melihat pada awalnya kehanifan daripada Qarun didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Ternyata Qarun benar-benar menjadi orang kaya. Tetapi sayang seribu sayang kaum muslimin yang berbahagia, ketika kekayaan sudah diberikan oleh Allah, untuk apa digunakan oleh Qarun? Untuk membackup pemerintahan Fir'aun dalam melakukan sebuah kebijakan yang sangat menzalimkan. Apa contoh kebijakannya? Wa yuzabbihuna abna'akum. Dia sembelih anak laki-laki yang baru lahir. Wa yastahyuna nisa'akum. Dia biarkan anak perempuan itu hidup. Kaum muslimin yang berbahagia. Berarti si Qarun tidak memanfaatkan hartanya tadi untuk perhiasan dunia wal akhirah, tapi hanya untuk perhiasan dunia dia gunakan untuk menzalimi orang lain. Yang kedua Haman. Haman ini adalah salah satu orang yang berpengaruh terhadap kebijakan istana. Haman disebut dalam Al-Quran lebih dari 6 kali. Kaum muslimin yang berbahagia. Pada suatu ketika menurut riwayat, di waktu Fir'aun mulai lembut hatinya ketika didakwahi oleh istrinya Aisyah,
Kemudian apa kata Haman? Wahai Raja Fir'aun, kamu jangan kendul sedikit pun, kamu seorang raja. Jika kamu mengikuti istrimu, berarti kamu lemah. Sementara kamu adalah orang nomor 1 yang berkuasa di Mesir. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak kita semua. Ketika harta dan anak diberikan oleh Allah, kita jadikan mereka untuk perhiasan dunia wal akhirat. Apalagi tantangan hari ini anak-anak kita. Berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan oleh narkoba. Ini adalah misinya orang-orang di luar Islam. Misinya orang-orang Yahudi untuk menghancur dan memperandakan Islam ini. Berapa banyak generasi muda kita yang sudah mereka racuni dengan narkoba. Bayangkan. Penjara penuh. Kenapa? Narkoba. Berarti kaum muslim ini adalah salah satu gozul fikri. Bagaimana menghancurkan generasi Islam untuk masa yang akan datang? Sudahlah populasinya berkurang, akhlaknya juga tidak lagi terbenahi. Bayangkan misinya orang-orang Yahudi. Dan juga apalagi hari ini. Salah satu ataupun cara untuk mengurangi populasi umat Islam adalah dia perintahkan untuk ber-KB. 2 anak cukup. Bahkan doktrin yang dimasukkan ke dalam kepala seseorang adalah kalau anakmu melebihi dari 2, bagaimana nanti biaya, bagaimana menyekolahkannya, bagaimana rezekinya. Bayangkan. Dan ini permasalahan hanya diamalkan oleh orang Islam. Yang ber-KB rata-rata orang Islam. Tetapi mereka tidak ber-KB, bahkan anaknya susun paku. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia. Maka dari itu, mari kita jadikan harta dan anak-anak sebagai perhiasan dunia dan juga perhiasan akhirat kelak nanti. Tinggalkan KB kaum muslimin yang berbahagia, karena Rasul menginginkan umat yang banyak. Tinggalkan KB karena Rasul menginginkan umat yang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.